Gambang Suling yang diciptakan oleh Ki Nartosabdo. Gambang Suling ngumandang suarane, tulat-tulit kepenak unine. Jadi dari sana kita tahu bahwa kumandang itu secara etimologi adalah bahasa Jawa. Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Semoga informasi ini bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, sebelum saya berbicara tentang dua kosakata, izinkan saya untuk berbagi informasi kepada teman-teman semua. Saya memesan sebuah kamus dari Tokopedia. Mungkin teman-teman akan berpikir, kamus apa ini yang saya beli gitu ya. Yang jelas bukan kamus bahasa Indonesia versi Maledes, karena itu bukan kamus, itu ensiklopedia. Sebenarnya saya tuh tergelitik ya ketika salah satu penonton dari kanal YouTube ini, namanya Mbak Juli Kalik, beliau itu sering memberikan informasi kepada saya bahwa dari Kamus Bahasa Jawa Kuno itu kosakatanya adalah ini gitu ya. Saya tergelitik, saya ingin mencari kamusnya ini masih ada yang jual nggak ya? Dan jujur saya sangat berterima kasih dengan apa yang diberikan oleh Mbak Juli Kalik tersebut. Saya memutuskan untuk membeli kamus ini. Kamus Jawa Kuno Indonesia, maksudnya Jawa Kuno Indonesia, ya. Kamusnya ini cukup tebal ya. Kalau saya lihat jumlah halamannya itu hampir 1.500 halaman. Dan kamus ini menjadi sangat berguna nantinya. Selain nanti tentu saja saya akan menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk mencari etimologi dan fakta-fakta menarik tentang kosakata yang ingin saya bicarakan dalam video-video berikutnya. Sebelum saya berbicara tentang dua kosakata, saya akan membacakan beberapa komentar dari warganet Indonesia dan juga warganet Malaysia yang menurut saya memang ajaib ya. Dan menurut saya ini mereka ini kayaknya urat malunya putus, terus urat logikanya itu udah genting gitu ya. Jadi udah setengah-setengah putus, kadang-kadang nyambung, kadang-kadang nggak nyambung gitu ya. Mari kita lihat bersama apa komentar-komentar yang dituliskan oleh teman-teman warganet Indonesia dan warganet Maledes. Dari Mas Farharudin Farhan. Bangsa M dalam berdebat yang penting menang dalam arti lawannya bingung karena diserang secara brutal tanpa data. Seperti anjing yang menyala, memaksakan kebenaran versi mereka sendiri. Orang waras pasti tidak akan melayani orang gila dan ini mereka anggap sebuah kemenangan. Betul. Kalau kita membaca komentar dari warganet Maledes, seringkali bahkan kita bisa membalas ketidakkonsistenan apa yang dia tuliskan itu sendiri. Tapi ya karena yang namanya orang waham, IQ 15 ringgit, ya bebas-bebas aja. Di tulisan ini ngomong A, di tulisan ini ngomong B, terus begitu kita coba perlihatkan kepada mereka, ya udah mereka pura-pura nggak lihat aja, atau ya nyungsep dulu lah sebentar gitu ya. Untuk mereka logika itu nomor 10, yang penting ngotot dulu. Nah ini komentar dari warganet Maledes yang mantan dosen itu ya. Wak Des, dia manggil saya Wak Des, apa lagi maksudnya? Dia mengatakan bahwa yang miskin itu adalah Kamus Umum Bahasa Indonesia. Baca saja sehelai kata pengantarnya itu pun sudah jelas. Pada tahun 1970 kita berusaha memperkayakan lagi kosakata sedia ada itu dengan kamus-kamus kami sendiri yang sudah agak banyak. Kapan lu punya kamus sendiri? Dan dari sumber-sumber kami sendiri seperti yang disenaraikan. Kamus Umum Bahasa Indonesia yang tipis itu cuma salah satu daripadanya. Terutamanya untuk melihat sumber Jawa, Jakarta, Minang, Sunda, dan lain-lain. Itu pun tak banyak. Malin kundang banget loh ya. WJS Purwadarminta sendiri banyak nyonteng. Banyak nyonteng.
Daripada Wilkinson sejak 1901-1902 juga Winstead. Lu memfitnah. Lu nanti di akhirat lu minta maaf ya dengan WJS Purwadarminta ini. Lu nggak merasa bersalah ya memfitnah orang kayak gitu? Emang lu ngerti bagaimana cara WJS Purwadarminta menyusun kamusnya? WJS Purwadarminta itu menyusun kamus tersebut selama 7 tahun. Dan apa yang dilakukan adalah beliau meminta beberapa orang di beberapa kota-kota besar di Indonesia untuk menginventarisir kosakata apa saja yang digunakan secara umum di kota-kota besar tersebut. Itu bagaimana cara WJS Purwadarminta menyusun kamus umum bahasa Indonesia. Dan kalian tidak mempunyai kepakaran dalam menyusun kamus bahasa kebangsaan kalian. Sehingga kalian meminjam orang Indonesia, Tengku Iskandar, untuk menyusun kamus bahasa kebangsaan kalian. Dan bahkan kalian meminta bantuan dari UNESCO. Katanya kalian itu, bahasa kalian itu sudah ada 3.000 tahun. Tapi kok satu pun dari warga kalian tidak mempunyai kepakaran dalam menyusun kamus bahasa kebangsaan kalian. Ayo, lo mau ngomong apa sekarang? Yang berulang-ulang cakap, kami tidak ada satupun pakar, sekali lagi adalah kamu sendiri. Kamu yang tidak membaca apa yang tertulis di dalam kata pengantar di edisi pertama tahun 1970 kamusmu sendiri. Jadi bukan saya yang mengatakan. Kata pengantar di kamusmu itu yang mengatakan. Makanya kalau punya kamus itu dibuka. Jangan cuma dihitung beratnya saja. Ngerti nggak? Pakar kamu sebenarnya ketandusan pada waktu itu. Yang ada pun WJS Purwadarminta sebelum wafatnya 1966. Lu menghina lagi. Lu tuh malin kundang. Lu ngerti nggak malin kundang itu apa? Orang yang durhaka, orang yang tidak tahu berterima kasih. Jelas-jelas di dalam kamusmu tertulis, kalian meminjam kosakata bahasa Indonesia untuk memperkaya perbendaharaan kosakata kalian yang miskin itu. Itu tertera di dalam kamusmu. Kamu kan mantan dosen, harusnya kamu itu bisa berpikir secara ilmiah. Kamu ingin mencoba menyembunyikan sejarah. Kamu ingin mencoba menyembunyikan fakta. Kamu tahu nggak, tindakan kamu itu sama aja ingin mengatakan bahwa lagu kebangsaanmu itu sama sekali tidak mirip dengan lagu terang bulannya Indonesia. Itu sama dengan yang kamu lakukan sekarang ini. Kamu ingin menutupi fakta dan sejarah bahwa kalian itu meminjam kosakata bahasa Indonesia dari Kamus Umum Bahasa Indonesia. Itu fakta. Dan kamu berbicara tentang apa tadi? Wilkinson dan Winstead. Kamu tahu berapa jumlah halaman kamus itu? Yang kamu rujuk itu? Yang kamu bilang, kami juga punya kamus-kamus tersendiri sebelumnya. Sejak kapan lu punya kamus sendiri? Lu tuh nggak punya kamus sendiri. Itu diakui kok oleh yang menyusun kamus edisi pertamamu itu. Bahwa kalian itu tidak punya kepakaran untuk menyusun kamus bahasa kebangsaanmu. Itu fakta. Udah. Oke, lu mau koar-koar di belakang itu urusan lu. Tapi faktanya adalah kalian memang tidak memiliki kepakaran dalam menyusun kamus bahasa kebangsaan kalian. Fakta. Memang kita sudah pun ada banyak pakar sendiri yang bekerja siang malam seperti yang ditulis Kamus 1970. Kamus 1970 itu terang-terang menuliskan kalian tidak punya kepakaran. Ini orang ya, mantan dosen tapi denial syndrome-nya parah banget nih. Tapi kita suka bekerja sama dengan Indonesia. Untuk apa lu bekerja sama dengan Indonesia? Kalau memang kalian sudah punya pakar, untuk apa? Untuk nyontek? Agar warisan ini dapat disepakati sebaik enggak. Ini bukan warisan. Indonesia, bahasa Indonesia, lu bahasa lu. Ya? Jadi jangan ngomong warisan-warisan. Kalian bohong. Itu hanya untuk membenarkan tindakan penyontekan kalian. Untuk edisi selanjutnya kita sudah gunakan pakar-pakar kita sendiri hampir sepenuhnya. Berarti lu mengakui sebelumnya lu gak punya pakar.
Dengan sistem ejaan baru 1972 yang mantap sehingga sekarang. Lu tahu nggak? Ejaan Rumi Bersama, yang lu sebut ejaan Rumi Bersama 1972 itu adalah nyontek dari ejaan yang disempurnakan 1972 di Indonesia. Di video ini saya jelaskan bahwa ejaan Rumi Bersama yang kalian koar-koarkan itu sebenarnya nyontek ejaan yang disempurnakan dari Indonesia. Udah, kalian itu memang tidak punya kepakaran dalam menyusun kamus bahasa kebangsaan. Kalian juga tidak punya kepakaran dalam membuat ejaan tersendiri untuk kosakata kalian. Kenapa? Kenapa kalian harus menyontek kepada Indonesia? Nggak pede, nggak percaya diri, gitu kan? Dari Yana Wijaya. Berkat bahasa Indonesia justru berhasil melestarikan keaslian bahasa Melayu yang ada di Indonesia atau Nusantara. Bahasa Melayu di Indonesia diposisikan sebagai kompas dan akar bahasa Indonesia. Sedangkan Maledes merasa berhasil merusak bahasa Melayu dan mengacaukan informasi mengenai keaslian bahasa Melayu. Maka sudah sepatutnya orang Melayu Indonesia merasa diinjak-injak, diremehkan oleh Maledes karena sudah merusak bahasa dan budaya Melayu. Bahasa Indonesia merupakan anugerah dari Tuhan melalui para pejuang bahasa Indonesia. Itu sebabnya Maledes tidak berhasil memartabatkan bahasa negaranya. Selalu timbul keresahan antar kaum. Juga pendapat saya sebaiknya Maledes menggunakan bahasa Inggris. Karena negaranya adalah proksi Inggris di Asia Tenggara. Dari pejantan tangguh, pada akhirnya Maledes akan berbahasa Indonesia karena telah terinvasi oleh musik, film, sinetron, dan konten-konten Indonesia. Makanya kosakata yang sudah masif penggunaannya di Maledes akan dihilangkan asal-usulnya. Dan Maledes akan mengklaim itu bahasa Melayu yang paling otentik. Masih dari komentar warganet Maledes, mantan dosen ini. Dia ini selalu memberikan link video YouTube ya. Dia tidak pernah membuka link video YouTube-nya ini. Karena untuk saya, kalau dia sendiri tidak bisa membangun argumentasinya, berarti dia sebagai mantan dosen itu gagal untuk memberikan apa yang ada di dalam kepalanya. Sehingga dia harus bisa mencomot sana, mencomot sini video-video orang. Dan sekali lagi kepada mantan dosen ini, saya tidak peduli kamu mau membuat link video, memberikan tautan video yang macam-macam, saya tidak akan pernah melihatnya. Saya hanya ingin melihat apa yang kamu tulis. Ya. Yang ditulis adalah, yang jelas bersalah seorang pintar yang bacot mulutnya. Bacot mulutnya? Maksud lu apa, Des? Bacot mulutnya itu apa, Des? Tanpa usual, perkosa, sudah mengeluarkan kata kesat kurang ajar kepada Aisar. Tanpa usual perkosa. Lu pakai bahasa apa sih, Des? Gue nggak ngerti nih lu ngomong. Ah, udah. Yang seterusnya gue nggak perlu baca lah, karena itu hanya membuang waktu gue aja baca tulisan nggak jelas gitu. Mantan dosen nulis kayak gini ya. Saya hanya membalasnya seperti ini, bahwa Maledes ini mengatakan bahwa kesalahan penulisan sering terjadi karena autokoreksi dari gawainya. Kan alasan itu yang digunakan oleh mantan dosen ini ketika saya menunjukkan bahwa penggunaan singkatan BI dengan I-nya huruf kecil dan BMI, I-nya huruf kecil, kemudian KBB, MI-nya itu huruf kecil, itu adalah disengaja. Kemudian si mantan dosen ini kan ngeles. Dia mengatakan, oh itu autokoreksi. Namun ketika saya mengecek semua tulisannya, itu bukanlah autokoreksi. Itu adalah suatu kesengajaan yang sudah dia lakukan lebih lama ketimbang saya mengganti pengucapan saya dari Malaysia menjadi Maledes. Tapi seperti biasa, mantan dosen ini merasa dia yang menjadi korban, playing victim. Jadi dia mengatakan dia menulis I kecil itu sebagai balas dendam dia karena saya menggunakan kosakata Maledes. Padahal dia yang lebih dahulu menggunakan I dengan huruf kecil. Dan akhirnya kan terbongkar bahwa yang dia memberikan alasan, oh ini autokoreksi, kesilapan dalam penulisan itu adalah bohong.
Jadi orang ini memang sudah terbiasa berbohong. Nah, karena dia tadi menuliskan apa? Usual perkosa. Nah, saya melihat ini orang kok nggak konsisten banget ya. Masa mantan dosen nggak konsisten itu gimana ceritanya sih? Akhirnya saya menuliskan gini. Sebagai orang waras yang tidak waham, saya mempunyai 2 pertanyaan. Nah, warganet Maledes mantan dosen ini biasanya paling alergi nih kalau saya memberikan pertanyaan. Karena memang saya tahu pertanyaan saya itu tidak akan pernah dia balas. Tapi ya paling enggak mungkin tidak dia balas, tapi saya berharap dia masih punya otak untuk mikir gitu lah. Pertanyaan pertama, apakah gawanya itu diatur dalam bahasa Indonesia yang sangat dicintai oleh Maledes ini? Udah ngaku aja kalau kamu itu memang menyukai bahasa Indonesia. Maledes ini pasti akan playing victim dan nyolot nih. Tidak mungkin saya menyukai bahasa Indonesia. Nah, saya menuliskan bahasa Indonesia, KBII-nya aja kecil kok. Ngapain saya menyukai bahasa Indonesia? Gitu kan ya. Dan saya yakin mantan dosen ini akan menuduh saya sedang melontarkan fitnah kepadanya. Pertanyaan kedua saya, bagaimana bisa hasil autokoreksi di telepon genggamnya ini ada kosakata perkosa? Itu bahasa Indonesia deh. Dalam bahasamu, kalian tidak mengenal kosakata perkosa. Yang kalian kenal itu apa, Des? Rogol. Atau mantan dosen Maledes ini terobsesi ya dengan perkosa-perkosa seperti itu. Ayo Des, kamu ngaku aja lah bahwa di telepon genggammu itu kamu sudah melakukan pengaturan agar bahasanya itu bahasa Indonesia. Kan kamu katakan itu autokoreksi. Kalau autokoreksi kenapa kok perkosa? Kenapa bukan rogol? Ayo, ngaku aja. Jangan komat kamit di sudut sana. Ayo main lagi yuk. Dari Mas Nafi David Pratama, dia sebenarnya sudah banyak dapat ilmu dari kanal Pak D, tapi malu untuk mengakuinya dan nggak berguna juga untuk melawan pemerintahnya. Bisa-bisa kena kutip. Iya, mereka ini memang tidak punya keberanian untuk menyatakan pendapat aja mereka nggak berani. Tapi kalau menyombongkan diri di hadapan warga net Indonesia, wah itu mereka paling jagonya. Makanya kepada warga net Indonesia, kalau teman-teman membaca komentar warganet Maledes yang menurut teman-teman sudah keterlaluan, kurang ajarnya, halas aja. Jangan biarkan mereka kurang ajar seenak udel kepada kita. Ingat, kita adalah bangsa yang berdaulat. Dari Mas Wahyu, kalau bahasa Indonesia sama dengan bahasa Maledes, maka bahasa Indonesia itu adalah bahasa kebangsaan resmi Maledes. Betul. Itu konsekuensi logisnya. Ayo, Maledes, berani nggak kalian mengatakan bahwa bahasa kebangsaan kalian itu adalah bahasa Indonesia? Kan kalian mengatakan bahasa Indonesia itu bahasa Maledes. Makanya kalau kalian mau ngomong itu, mbok dipikir 2 langkah, 3 langkah di depan. Bisa nggak kalian menganalisis ini apa konsekuensi logisnya apa dari pernyataan ini? Oh, bahasa Indonesia itu bahasa Maledes. Lu nggak mikir sampai ke sana ya? Enggak ya? Novikus Priandari. Warga sebelah benar-benar memiliki sejarah yang tidak konsisten. Sewaktu ada komentar yang menyebutkan bahwa nenek moyang mereka orang dari Indonesia, mereka ngamuk. Tidak mau mengakui itu. Dan menyebutkan sejarah yang dipahami oleh Indonesia terbalik dan tipu-tipu. Tidak mungkin memiliki nenek moyang orang Indonesia. Wah, saya jadi tergelitik, gemes. Saya balas begini, dengan pernyataan tersebut berarti menjadi sebuah penegasan bahwa negaramu mencuri budaya dari Indonesia. Sama sekali tidak ada hak dengan semua budaya yang kalian klaim. Bagaimana bisa mengklaim semua budaya Indonesia jika tidak memiliki nenek moyang Indonesia? Bagaimana silsilahnya itu? Apa jawaban mereka? Nggak ada dong.
tidak mau mengakui nenek moyangnya dari Indonesia, tapi semua budayanya diklaim. Kan kutu kupret. Ini yang saya katakan. Mereka itu kadang-kadang ngomong nggak pakai mikir gitu. Itulah bangsa yang diciptakan hanya untuk media penyimpanan aja sebagai hard disk, bukan sebagai prosesor. Dari Mas Hakim. Selama konstitusi masih tertulis dalam bahasa Inggris, itu bukti bahwa bahasa Melayu Semenanjung tidak mampu berfungsi sebagai bahasa undang-undang, dan itu juga bukti bahwa Federasi Malaysia adalah project British, bukan hasil perjuangan diplomasi petinggi Melayu Semenanjung. Iya, sebab kalau kita berpikir untuk apa undang-undangnya ditulis dalam bahasa Inggris, itu kan untuk menyenangkan hati, memenuhi keinginan negara Inggris yang memberi kemerdekaan kepada Malaysia ini. Oleh karena itu, ya Malaysia harus mengikuti apa keinginannya Inggris. Lo kalau nggak ngikutin keinginan gua menuliskan undang-undang dalam bahasa Inggris, nggak gua kasih nih kemerdekaan untuk lo. Nah, terus akhirnya, iya deh, kasih deh kami kemerdekaan, nggak apa-apa deh, ditulis aja lah undang-undang kami dalam bahasa Inggris. Katanya kalian memartabatkan bahasa kebangsaan. Nah, buktinya undang-undang kalian aja dalam bahasa Inggris semua. Nggak malu ya? Dari Fitri Hari Wibowo. Jangan pantang menyerah. Saya pernah berkomentar di TikTok Bangsa Maling Des. Saya betul-betul dihujat habis-habisan satu desa. Padahal saya menjawab sesuai dengan jawaban yang ada pada sejarah dunia dan Google, Wikipedia, dan jurnal. Betul perkataan Mas Pri dan Bang Winwan Nur. Pola mereka kalau tidak menghina ya mengolok-olok. Kemudian dibalas oleh Mas Hakim, pola komentar netizen Malaydes, pertama itu denial, yang kedua caci maki, yang ketiga nasihat, atau kombinasinya. Argumen bantahan, syukur kalau ada, 90% selalu tidak ada. Nasihat dengan terminologi agama gitu. Tapi saat menasihati juga mencaci maki gitu. Kosakata yang pertama yang ingin saya bicarakan adalah kemban. Secara etimologi itu adalah bahasa Jawa. Kemban yaitu kain pembebat dan penutup dada untuk wanita. Kemudian ada kosakata tidak bakunya kemben. Apakah ada kosakata kemban? Di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaydes ada dong, didefinisikan kain yang dibelitkan di badan untuk menutup dada perempuan, berkemban. Dan di situ dituliskan bahwa kemban itu natif. Kalian yakin itu natif? Padahal kemban itu diperkirakan telah digunakan sejak kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Kan kalian katanya tidak pernah mengalami fase Hindu-Buddha. Kok kalian kenal kosakata kemban? Di mana itu penjelasannya? Logikanya di mana itu? Oh iya, untuk kalian kan tidak perlu logika. Yang penting kalian telan aja itu. Oh ya, itu natif. Oh, itu telah digunakan beribu-ribu tahun. Nah, tapi kan kalian katakan, kalian tidak pernah memasuki fase Hindu-Buddha. Kok bisa ada kosakata kemban itu di kamus kalian? Dan natif lagi. Ayo, coba jawab. Kosakata kedua, kumandang. Bunyi suara memantul, gema, gaung. Dan mempunyai bentuk tidak baku, yaitu kemandang. Saya jadi ingat lagu Gambang Suling yang diciptakan oleh Ki Narto Sabdo. Gambang Suling ngumandang suarane, tulat-tulit kepenak unine. Jadi dari sana kita tahu bahwa kumandang itu secara etimologi adalah bahasa Jawa. Apakah ada kosakata kumandang di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaydes? Ada dong. Kan 60% kosakata yang ada di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaydes ini kan dari Jawa. Kumandang di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaydes itu dituliskan natif. Gema, bunyi, gaung. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Nyontek nggak? Nyontek. Dan dituliskan ada kemandang. Dan tidak dituliskan yang mana yang baku, kumandang atau kemandang. Ya, dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Malaydes memang nggak jelas mereka. Memang mereka tidak ada
pendefinisian baku tidak baku itu tidak ada di Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes ini. Nah, apakah ada kosakata kemandang di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong. Dituliskan itu sinonim dengan kumandang, dan itu adalah bahasa Jawa, bahasa yang kalau di Maledes digunakan untuk pergi berak ke jamban. Jadi kepada warganet Maledes, selain kalian itu ngising, mumet, kemanten, turu, dan kumandang juga harus kalian lakukan di jamban. Karena menurut kalian, bahasa Jawa di Maledes itu hanya digunakan untuk pergi berak ke jamban. Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Menyala Indonesia, dadah! Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kan, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kan, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kan, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia?